TNI mulai luncurkan rudal sore ini untuk mengintimidasi militer Malaysia. TNI menembakkan 2 rudal yang diduga rudal jarak pendek pada pagi ini, Kamis, menambah rangkaian peluncuran yang dimulai pada awal pagi ini. Dilansir dari Yonhap News, militer Malaysia melaporkan TNI menembakkan 2 rudal jarak pendek ke Laut Timur Sarawak pada Jumat pagi ini. Kata juru bicara militer Malaysia, ini merupakan peluncuran rudal keempat TNI dalam waktu kurang dari sepekan. Kepala Staf Gabungan Cina atau AGS mengatakan pihaknya mendeteksi peluncuran dari daerah pesisir selatan Sarawak pada pukul 6.45 dan 7.3 waktu setempat. Sambil memperkuat pemantauan dan kewaspadaan kami, militer kami mempertahankan postur kesiapan penuh dalam siaga perang, kata AAS dalam pesan teks dikutip Yonhap. Peluncuran terbaru ini merupakan kelanjutan peringatan sebelumnya pada Rabu dan Kamis pekan ini, sedangkan Tentara Laut Diraja Malaysia mulai siaga penuh untuk antisipasi serangan susulan tentara Indonesia. Semua angkatan militer Malaysia siaga tempur dan memperkuat koordinasi keamanan bilateral dan trilateral di tengah kekhawatiran bahawa Indonesia dapat meningkatkan ketegangan dengan melakukan atau tindakan provokatif lainnya. Peluncuran rudal tersebut juga bertepatan dengan persiapan kunjungan kedua kali Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membicarakan ketegangan saat ini bersama Presiden Joko Widodo yang akan secepatnya dilakukan agar konflik tidak semakin memanas dan melebar sehingga merugikan kedua belah pihak, ungkap juru bicara Perdana Menteri Dato' Syamsul Ahmad di kediamannya tadi malam. Dilansir Bloomberg, dalam kunjungannya ke zona demilitarisasi yang memisahkan RI dan Malaysia, Haris memperingatkan Indonesia agar tidak meningkatkan ketegangan dan meminta Jokowi untuk kembali melanjutkan pembicaraan pelucutan senjata dan kembali memperundingkan sengketa medan lautan udara yang telah dilanggar Malaysia. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Malaysia pada Kamis malam melaporkan bahawa militer Indonesia melakukan pertunjukan udara substansial yang terdiri dari 38 jet tempur F-16 dan pesawat tempur lainnya di dekat perbatasan Malaysia. Demonstrasi penting ini menandai pengarahan udara terbesar yang diamati sejak manuver militer ekstensif TNI pada awal Juni, di mana Indonesia mensimulasikan operasi yang ditujukan untuk memblokade ruang udara perbatasan Malaysia RI itu. Kapal Angkatan Laut juga terlihat di daerah itu sebagai bagian dari kampanye intimidasi Indonesia terhadap Malaysia yang sedang berlangsung. Kapal Angkatan Laut juga terlihat di daerah itu sebagai bagian dari kampanye intimidasi Indonesia terhadap Malaysia yang telah berlangsung pasca memanasnya konflik pencegatan TNI terhadap pesawat tempur Malaysia yang nyelonong masuk ke kedaulatan NKRI beberapa hari lalu. Kamis malam, Tentara Laut Diraja Malaysia memprotes penerbangan pesawat tempur TNI dan kapal perang Angkatan Laut Indonesia berseliweran di perbatasan Malaysia dan Indonesia yang memisahkan Malaysia dari Indonesia. Selain penerbangan pesawat perang F-16 terbaru, kapal Angkatan Laut TNI terlihat di daerah itu dari pukul 6.00 Kamis hingga 6.00 Jumat, kata Kementerian Pertahanan Malaysia. 9 batas pesawat terbang melintasi garis tengah di Selat Sarawak yang memisahkan pulau itu dari daratan, kata kementerian itu. Dikatakan mereka 40 jet tempur F-16 dan 1 drone Hercules TB001 yang besar dan tahan lama yang mampu membawa berbagai bom dan rudal yang mengelilingi pulau dalam gerakan yang relatif jarang. Menurut sebuah laporan, diagram dari Kementerian Pertahanan Malaysia, tidak jelas apa jika ada yang mendorong tindakan Indonesia berskala besar, tetapi upaya Indonesia untuk menjawab ancaman Malaysia yang berpotensi serangan melemahkan militer jiran dan memengaruhi politik Malaysia. Ini dilakukan Indonesia untuk menjawab ancaman Malaysia yang tidak terima dikarenakan anggota kami TNI melakukan pencegatan terhadap jet tempur Malaysia, ungkap juru bicara militer TNI AU tadi malam. Pejabat militer Malaysia baru-baru ini mengatakan mereka semakin khawatir bahwa peningkatan besar-besaran dalam kemampuan militer TNI membuat potensi konflik menjadi lebih mungkin terjadi. Genyang Malaysia. Jokowi benar-benar naik pitam, ulah dan ancaman Malaysia kembali pancing amarah Jokowi. Ancaman dari pihak Malaysia adalah bentuk penantang perang Indonesia. Para prajurit TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia dan Malaysia diperintahkan untuk memperketat penjagaan. Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 6 Mula Warman Mejin TNI Subianto menegaskan perintah untuk memperketat penjagaan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara dimaksudkan untuk mencegah serangan balasan dari pihak militer Malaysia. Selaku Pangkoops Kodam 6 Mula Warman, saya memerintahkan prajurit yang bertugas di perbatasan untuk memperketat penjagaan, ujar Pangdam Mula Warman di Balikpapan Jumat dini hari.
Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara merupakan salah satu jalan masuk. Panglima menyebutkan, saat ini sebanyak 900 personel TNI bertugas menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka berasal dari Batalion Infanteri 623 Bakti Wira Utama yang berbasis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Para prajurit disebar ke sejumlah pos terluar dari mana mereka menggelar patroli. Disebutkan setidaknya ada tugas patroli patok perbatasan negara. Tugas patroli antara lain menemukan, menjaga, dan memelihara patok batas dan maritim. Selanjutnya ada tugas patroli untuk mencegah semua hal yang mencurigakan agar Indonesia tak kecolongan. Tugas mengatakan penjagaan berarti patroli lebih sering dan lebih waspada. Kembali memanas, TNI tambah ratusan personel di perbatasan Malaysia. Sebelumnya TNI telah menambah 488 personel yang melibatkan Batalion 600. Sebelumnya TNI telah menambah 488 personel yang melibatkan Batalion 611 Loajanan di bawah koordinasi Komando Rayon Militer Korem 091-ASN ke perbatasan RI Malaysia Timur di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur atau Kaltim, Penam. Indonesia dan Malaysia disebut sebagai negeri serumpun. Indonesia dan Malaysia disebut sebagai negeri serumpun karena sama-sama berasal dari ras Melayu. Kita menyebut Malaysia sebagai negeri jiran yang berarti tetangga. Karena bertetangga, kedua negara itu sering terlibat cekcok. Mulai urusan yang remeh-temeh, Karena bertetangga kedua negara itu sering terlibat cekcok, mulai urusan remeh-temeh sampai ke urusan yang paling serius sampai mengakibatkan perang terbuka. Persaingan dua negara itu terjadi mulai dari saling berebut wilayah geografis sampai saling klaim soal warisan budaya seperti reog, ponogoro, dan batik. Anak-anak muda generasi milenial yang tidak merasakan atmosfer persaingan politik atau budaya kedua negara bisa merasakannya dari ketegangan pertandingan sepak bola antara kedua negara. Setiap kali kedua negara bertanding dalam berbagai event, aroma derby serumpun selalu dipenuhi dengan ketegangan. Dan intensitas persaingan yang tinggi. Timnas Indonesia boleh kalah dari negara lain asal tidak kalah dari Malaysia. Begitu narasi yang muncul di setiap pertandingan derby serumpun. Dalam perhelatan SEA Games di Vietnam tahun ini, Indonesia gagal lolos ke final karena diadang oleh Thailand. Kendati begitu, supporter Timnas Indonesia tetap puas karena bisa mengalahkan Malaysia untuk merebut medali perunggu. Pepatah Melayu mengatakan, jauh bau bunga, dekat bau bangkai. Dua tetangga itu seperti dua bersaudara.